pagi semua. Waalaikumsalam, pagi Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan tindakan dan pembersihan arena. Nanti tetap terapkan prinsip K3 ya, jangan lupa. Bahan kimia hari ini kita akan menggunakan desinfektan, jadi kalian harus berhati-hati ya. Baik Ibu. Sebelumnya saya sudah menyiapkan ini ada masker, terus kacamata pelindung, apron, dan sarung tangan. Baik, ini sudah lengkap. Ibu, apakah semua cairan pembersih harus menggunakan APD? Iya, terutama bahan kimia seperti alkohol, klorin, disinfektan, atau cairan pembersih lainnya. APD sendiri ini itu digunakan untuk melindungi iritasi kulit, terus gangguan pernafasan, dan paparan ke mata. Kalau misal cairan ini kita campur sama pembersih lainnya gimana? Kan ini bakal lebih cepat bersih gitu loh ruangannya, Mel. Tunggu dulu, karena tidak semua cairan seperti bahan kimia itu bisa dicampur. Kita harus melihat dulu label dari cairannya itu sendiri dan cara penggunaannya sesuai petunjuk. Oke. Kamu sedang apa? Saya mau nyampurin cairan ini sama pembersih lantai, Bu. Itu berbahaya, tidak semua bahan kimia itu dapat dicampur karena beberapa dapat menyebabkan gas beracun. Nanti dapat menyebabkan iritasi mata, luka pada kulit, bahkan sesak nafas. Oh, begitu. Saya kira boleh kalau semisal dicampurin gini. Kan ya instan gitu, Bu. Udah kalau gitu saya nggak jadi deh buat nyampurin ininya. Berarti sebelum menggunakan bahan kimia, kita harus mengecek labelnya dulu ya Ibu. Benar, kita harus mengecek label, tanda kadaluarsa, cara penyimpanan, pengaturan pengenceran, bahkan tindakan apabila terjadi paparan. Terima kasih sudah menyampaikan. Kami akan memastikan ventilasi ruangan baik, bahan kimia dicampurkan sesuai takaran, dan pasien tidak terpapar secara langsung. Loh, ini kok ada cairan? Cairan apa ya? Mas mau ngapain? Ini Mas mau bersihin area yang ada cairannya. Oh, kalau bersihin area ada tumpahan itu harus menggunakan APD. Jadi kalau tidak menggunakan APD, sebaiknya diberi tanda saja terlebih dahulu. Oh gitu ya Nas. Oke Nas. Makasih ya Nas informasinya. Ya. Apakah tumpahan boleh langsung diperas seperti biasa? Tidak, kita harus mengikuti SOP penanganan tumpahan bahan kimia. Gunakan APD, lalu pastikan ventilasi baik, hindari kontak secara langsung. Habis itu kita bisa langsung membersihkan tumpahan sesuai cairan bahan kimia. Oke, saya amankan area terlebih dahulu ya Nas. Iya. Ya. Selamat pagi. Pagi Bu. Saya mendapat laporan adanya potensi bahan kimia dan tumpahan cairan disinfektan. Iya Ibu, tadi saya sempat mau mencampurkan dua bahan jadi disinfektan sama pembersih lantai, tapi karena saya belum baca labelnya aja sih Bu itu. Jadi langkah awalnya itu harus langsung ngamanin areanya dan pakai APD karena itu pembelajaran penting banget. Karena setiap bahan kimia memiliki material seperti data sheet atau MSDS. Nah itu tuh meliputi bahaya bahan, terus cara penggunaan, cara penyimpanan, APD apa aja yang diperluin, dan penanganan jika ada tumpahan seperti tadi. Oh begitu ya Bu. Bu, apa saja upaya pencegahan bahaya kimia di ruang perawatan? Pencegahannya itu meliputi jangan nyampur bahan kimia sembarangan, terus menyimpan bahan kimia di ruangan khusus dan label, dan menjaga ventilasi ruangannya, kemudian menggunakan APD sesuai resiko. Bu, terus ketika saya melihat cairan yang di lantai, terus saya mau membersihkan menggunakan tangan dan cairannya itu yang di lantai terkena tangan saya, itu apa yang harus saya lakukan Bu? Itu bisa segera dibilas pakai air mengalir aja, terus kemudian langsung lapor ke atasan dan segera periksa ke kesehatan. Oh, berarti cuma pakai air putih biasa yang mengalir gitu ya? Terus selanjutnya lapor ke atasan untuk dialihkan untuk mengecek kesehatan jika ada iritasi. Oh, iya. Oke. Terima kasih Bu atas Makasih, Bu. informasinya. Terima kasih Bu. Ya,
Selamat pagi Ibu. Oh, selamat pagi Mbak, ada apa ya? Di sini kami ingin minta maaf karena tadi di depan ruangan sempat terjadi tumpahan Ibu yang mungkin menyebabkan Ibu tidak nyaman. Oh, jadi tadi rame-rame itu ada tumpahan ya Mbak, soalnya saya nggak berani keluar, anak saya masih tidur. Iya Ibu, tadi rame-rame itu soalnya ada cairan yang tumpah di lantai. Untuk kedepannya nanti ketika saya melihat hal yang serupa, saya akan melaporkan lebih cepat dan melakukan tindakan dan segera membersihkan tempat yang jatuh itu. Iya, nggak apa-apa sih. Iya. Kesimpulannya, pencegahan bahaya kimia harus dilakukan dengan identifikasi risiko, penggunaan APD dan pencegahan. Betul, karena K3 itu bukan cuma aturan, tapi itu budaya kerja untuk melindungi kita semua, petugas, pasien, keluarga, dan lingkungan rumah sakit. Oh, gitu ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak. Iya, kami juga ingin bilang terima kasih Bu telah mengganggu waktu Ibu istirahat dan juga adiknya. Sebelumnya minta maaf ya Ibu, kami ingin pamit terlebih dahulu sudah mengganggu waktunya. Oh iya. Ya. Makasih ya Mbak. Permisi, Bu. Ya. Hari ini kita belajar bahwa bahaya kimia itu dapat terjadi apabila petugas tidak membaca label, tidak menggunakan APD, tidak segera melaporkan tumpahan, dan menyampur bahan kimia tanpa aturan. Iya, saya mengerti kesalahan saya Bu, saya sebenarnya minta maaf. Lain kali saya akan lebih memahami aturan SOP-nya, terus habis itu saya akan membaca labelnya terlebih dahulu. Saya juga akan selalu mengingatkan rekan kerja untuk selalu menggunakan APD dan menjaga keselamatan pasien maupun petugas. Baik.